Assalamualaikum teman-teman. Saya Harisma dari kelas 10-7. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang jaringan komputer dan internet. Jadi, apa sih tujuan saya membuat video ini? Tujuan yang pertama yaitu memahami perbedaan jaringan lokal dan internet dan jenis-jenis konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Yang kedua, memahami komunikasi data melalui ponsel. Dan yang terakhir yaitu memahami pentingnya proteksi data pribadi saat terhubung ke jaringan internet. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jaringan lokal dan internet. Jaringan komputer adalah jaringan dengan menggunakan dua buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, atau TCP/IP. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada dua jenis, yaitu yang pertama ada jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas, seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung tertentu kantor. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda dan disebut alamat IP atau IP address. Misalnya 192.168.0.1. Selanjutnya nomor 2 adalah internet. Jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Untuk bisa mengakses jaringan internet, biasanya perangkat apapun harus terhubung dengan salah satu Internet Service Provider atau ISP dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Selanjutnya, ada beberapa jenis-jenis jaringan lokal. Yang pertama ada WLAN, yaitu jenis jaringan lokal yang tanpa kabel atau menggunakan sinyal sebagai penyedia koneksi untuk komputer-komputer agar saling terhubung. Selanjutnya nomor 2 ada LAN atau Local Area Network, yaitu jenis jaringan lokal yang sistem kerjanya sebagai servis yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui ISP. Selanjutnya nomor 3 yaitu MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jenis jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area cukup luas yang mencakup dalam kota atau metropolitan. Nomor 4 yaitu WAN atau Wide Area Network, yaitu jenis jaringan komputer yang memiliki jangkauan koneksi yang sangat luas, bahkan umumnya mencakup area suatu negara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konektivitas internet. Konektivitas internet terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konektivitas internet pada jaringan berkabel, seperti dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini adalah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Selanjutnya ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line, yaitu menggunakan telepon kabel. Memiliki jenis modem 34 kHz sampai 1104 kHz. Selanjutnya ada LAN atau Local Area Network. Ini menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui ISP. Selanjutnya nomor 2 ada konektivitas internet pada jaringan nirkabel seperti GPRS atau General Packet Radio Service, yaitu jenis koneksi internet yang menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. Selanjutnya ada Wi-Fi atau Wireless Fidelity, yaitu sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya ada akses satelit, yaitu merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komunikasi internet dengan ponsel. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS, yaitu Best Transceiver Station, melalui beberapa cara dan media, yaitu dengan Bluetooth,
kabel data, ataupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA atau Code Division Multiple Access atau juga GSM Global System for Mobile. Namun, karena makin berkembangnya teknologi internet, saat ini komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet, antara lain seperti berikut. Yang pertama ada GPRS atau General Packet Radio Service, merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 hingga 171 KB per second. Dengan kecepatan ini biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Selanjutnya nomor 2 ada EDGE atau Ancient Short Data Rate for GSM Evolution, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 hingga 384 KB per second. Selanjutnya ada 3G, merupakan jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 KB per second hingga 2 MB per second. Selanjutnya ada HSPA atau High Speed Packet Access yang dikenal dengan nama 3,5G dan memiliki kecepatan 600 KB per second hingga 10 MB per second. Adapun HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access atau dikenal dengan nama H+ pada layar HP kita memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7,2 MB per second. Selanjutnya yang terakhir ada 4G atau LTE, yaitu Long Term Evolution, merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 MB per second. Saat ini hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G atau LTE. Yang terakhir saya akan membahas tentang proteksi data saat berinternet. Data merupakan sumber daya yang penting bagi individu atau kelompok penggunanya. Oleh sebab itu, data harus diproteksi dari risiko yang mungkin terjadi dan membawa dampak buruk bagi pemiliknya. Saat ini pencurian data dapat dilakukan melalui berbagai cara dan tingkat kecanggihan. Data dapat dicuri melalui jaringan komputer, melalui aplikasi, atau melalui kecerobohan penggunanya sendiri. Oleh karena itu, kita harus melindungi data kita saat berinteraksi menggunakan jaringan internet. Di sini saya menampilkan beberapa cara melindungi data saat berinternet agar terhindar dari pencurian data. Yang pertama ada enskripsi. Enskripsi adalah mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak memiliki kunci enskripsi. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan protokol keamanan seperti HTTPS dan VPN. Selanjutnya nomor 2 ada menggunakan password yang kuat. Penggunaan password yang kuat dan unik dapat membantu melindungi akun dan data dari serangan peretas. Selanjutnya nomor 3 ada menghindari terhubung Wi-Fi umum. Terhubung ke jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman dapat membuat data mudah diakses oleh peretas. Sebaiknya gunakan jaringan Wi-Fi yang aman dan terenskripsi. Nomor 4 ada memperbarui perangkat atau update. Memperbarui perangkat dan perangkat lunak secara teratur dapat membantu memperbaiki kerentanan keamanan dan melindungi data dari serangan peretas. Selanjutnya nomor 5 menggunakan aplikasi keamanan. Aplikasi keamanan seperti antivirus, firewall, dan anti-malware dapat membantu melindungi perangkat dan data dari serangan siber. Selanjutnya yang terakhir atau nomor 6, gunakan mode penyamaran saat berselancar di internet. Berselancar menggunakan mode penyamaran, mode yang kerap disebut incognito. Ini tidak dapat menyimpan alamat situs yang dikunjungi dan tidak meninggalkan jejak informasi pengaksesnya. Selanjutnya di sini ada program proteksi data. Ada beberapa program proteksi data yang saya tampilkan. Yang pertama yaitu enskripsi file. Program enskripsi file dapat membantu melindungi data dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak memiliki kunci enskripsi. Dan yang kedua yaitu anti-spyware. Program anti-spyware dapat membantu menghapus program yang tidak diinginkan yang mencoba memata-matai atau mengumpulkan informasi dari perangkat.
Yang terakhir yaitu manfaat proteksi data. Yang pertama, mengurangi resiko pencurian dan perampokan. Yang kedua, mencegah seseorang berpura-pura menjadi kamu. Yang ketiga, dapat melindungi data finansial. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari pembatasan kebebasan berpikir dan berbicara. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai materi jaringan komputer dan internet. Sekian dari video saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.